Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bertemu dalam Rema Renungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Mari kita berdoa untuk memulai renungan kita pada hari ini. Sungguh mengucap syukur ya Bapak atas penyertaan-Mu yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami dapat bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Bapak, pimpin juga anak-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari bibir mulut anak-Mu ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja.
Terima kasih Bapa, kami mau berdoa, menyerahkan ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara, tema renungan pada hari ini adalah murid yang sejati. Saya ambil dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-67 sampai yang ke-71. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dengan judul perikop yaitu pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara yang terkasih, dari nats yang sudah kita baca bersama, timbul pertanyaan dalam hati saya, yaitu bagaimana keadaan dan situasi pada saat itu. Sehingga Rasul Petrus pun memberikan pengakuan kepada Yesus. Dari ayat-ayat sebelumnya dapat diketahui bahwa murid-murid Yesus mendapat perkataan yang tajam dan menusuk hati. "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah memakan roti itu dan kamu kenyang." Terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26, di mana Yesus menyingkapkan motivasi hati mereka yang sesungguhnya. Mereka tidak datang kepada Yesus karena percaya kepadanya setelah melihat tanda-tanda yang telah dilakukan Yesus, tetapi mereka datang untuk memuaskan keinginan mereka. Mereka tidak mencari roti hidup yang memberi hidup kekal, tetapi roti untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Dan setelah mendengar pengajaran ini, banyak dari para murid Yesus yang keberatan dan tidak sanggup mendengar ajaran Yesus, sehingga mereka undur dan meninggalkan Yesus. Terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60 sampai yang ke-66. Maka dari itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada perikop ini di awal Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak pergi juga?" Ayat yang ke-67, sehingga membuat Petrus memberikan pengakuan sebagai muridnya yang setia. Ada 3 hal yang saya pelajari dan ingin saya sharingkan kepada kita semua pada pagi hari ini melalui pengakuan Petrus. Poin yang pertama pengakuan Petrus yaitu tidak bisa pergi kepada siapapun selain kepada Yesus saja. Di ayat yang ke-68 bagian A. Saudara, pengakuan Petrus yang pertama adalah bahwa ketika ia menjadi murid Yesus, ia mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus dan dengan berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?" Ini adalah jawaban dari pertanyaan Yesus, "Apakah kamu tidak pergi juga?" Dengan jawaban itu nyata bahwa ke-12 murid itu melihat Yesus dan kata-katanya sudah merupakan jalan tujuan hidup mereka. Maka mereka mau tetap tinggal dan setia kepadanya. Hal ini juga membuktikan bahwa Petrus dan ke-12 murid lainnya memiliki kualitas relasi yang berbeda dengan murid yang undur daripada Yesus pada saat itu. Berbeda reaksi orang yang melihat Yesus dengan mata daripada orang yang melihat Yesus dengan hati. Orang yang melihatnya dengan mata saja, mereka akan dengan mudah menjauh apabila ada suatu godaan ataupun tantangan. Sedangkan orang yang melihat Yesus dengan hatinya akan berkata seperti Petrus, "Kepada siapakah kami akan pergi?" Karena Yesus sudah merupakan menjadi jalan hidup dan kekayaan bagi kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kata-kata yang indah. Memang kalau kita meninggalkan Yesus, kita tidak bisa pergi kepada siapapun. Pertanyaannya, kepada siapa kita akan berpaling dari juru selamat, terang sejati,
roti hidup dan gembala agung itu. Itu poin pengakuan Petrus yang pertama. Kemudian pengakuan Petrus yang kedua yaitu perkataan Yesus yang membawa hidup yang kekal di ayat yang ke-68b. Pengakuan kedua yang dinyatakan oleh Petrus adalah bahwa perkataan Yesus merupakan perkataan yang membawa hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Petrus tidak melihat adanya orang lain yang mengajar penuh kuasa dan melakukan mujizat seperti yang Yesus sendiri lakukan. Dan jika dilihat dari peristiwa sebelumnya di tengah danau, Petrus melihat kehadiran Yesus yang menyelamatkan hidup mereka dari badai yang mengamuk pada waktu itu. Di mana peristiwa-peristiwa yang Petrus alami dan lihat bersama Yesus menjadi pegangan untuk berani menembus batas-batas pemahaman iman mereka pada saat itu. Karena itu Petrus berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Mungkin mereka tidak memahami segala sesuatu yang Yesus katakan dalam pasal ini. Namun mereka mengerti bahwa perkataan-perkataan yang Yesus katakan kepada mereka adalah roh dan hidup. Itu adalah poin kedua. Kemudian poin yang ketiga dari pengakuan Petrus yaitu Yesus adalah yang kudus dari Allah. Di ayat yang ke-69. Pengakuan yang ketiga dinyatakan oleh Petrus adalah bahwa Petrus percaya dan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Kepercayaan yang sungguh-sungguh inilah yang menyebabkan mereka tetap mengikuti Yesus. Berbeda dengan sikap murid-murid yang tidak sungguh-sungguh percaya dan dengan mudah meninggalkan Yesus. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Adalah pengakuan Petrus tentang siapa Yesus itu di ayat yang ke-69. Kata percaya diterjemahkan dari kata Yunani pisteo yang berarti mempercayakan diri atau memberi diri sepenuhnya, ibarat seorang bayi yang percaya sepenuhnya kepada ibunya. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang mempercayakan dirinya, hidupnya, keluarganya, kesehatannya, dan semua aspek hidupnya kepada Yesus. Sedangkan kata tahu, jika diterjemahkan dari kata Yunani ginosko yang lebih tepat kalau diterjemahkan, yaitu mengenal dengan pasti. Oleh karena itu Petrus mau mengakui bahwa mereka sebagai murid-murid bukan hanya mempercayakan hidup mereka kepada Yesus, tapi juga mereka mengenal dengan pasti siapa Yesus itu. Saudara yang terkasih, mempercayakan hidup kepada Yesus sama seperti sebuah ilustrasi di mana seorang bapak yang akan melakukan atraksi melewati air terjun Niagara dengan seutas tali sambil membawa gerobak yang berisi pasir. Di mana pada saat itu sudah banyak orang-orang yang menonton dan para wartawan yang akan meliput pertunjukan tersebut. Pada percobaan yang pertama, wartawan bertanya kepada para penonton, apakah mereka percaya kalau bapak tersebut dalam membawa gerobak yang berisi pasir melintasi air terjun Niagara dengan seutas tali? Penonton pun menjawab, ya, kami percaya. Akhirnya bapak tersebut berhasil melakukan atraksinya dengan membawa gerobak yang berisi pasir. Semua orang yang ada di sana dan para wartawan pun bersorak riang dan berkata, wah, sangat hebat. Kemudian, di percobaan yang kedua, seorang bapak menawarkan dan bertanya kepada mereka, siapakah dengan sukarela yang mau memberi diri untuk ikut turut andil duduk dalam gerobak tersebut melintasi air terjun Niagara dengan seutas tali? Dari penonton yang ada tidak ada satupun yang menjawab. Tidak ada yang berani. Berbeda dengan satu anak kecil yang bersedia untuk menaiki gerobak tersebut untuk melewati air terjun Niagara tersebut. Percobaan kedua pun dimulai.
Sampai akhirnya bapak tersebut dapat melewati air terjun dengan gerobak yang berisi seorang anak. Kembali para penonton bersorak ria, dan wartawan pun mewawancarai anak tersebut. Mereka bertanya, mengapa kamu mau dan tidak takut untuk naik di atas gerobak tersebut? Anak itu pun menjawab, saya bukan hanya percaya kepada dia, tetapi saya mengenal dia, karena dia adalah ayah saya sendiri. Dia tidak akan mencelakai saya, dan dia akan membuat saya tetap aman. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai kesimpulan renungan kita pada pagi hari ini, jika kita mengaku percaya kepada Yesus, maka pengakuan itu menuntut kita untuk mengenal dia. Mengenal dia berarti tahu persis apa keinginannya, bagaimana ajarannya, seperti apa hatinya, dan apa yang dikehendakinya bagi kita dalam menjalani kehidupan ini sebagai anggota murid Yesus. Seperti anak laki-laki yang duduk di atas gerobak tersebut, di mana ia mempercayakan dirinya kepada pemain sirkus itu, sebab ia mengenal dengan pasti siapa pemain sirkus itu. Karena pemain sirkus itu adalah ayahnya sendiri. Begitu juga kita dengan Yesus. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita menutupnya dalam doa. Terima kasih Bapa, sungguh sangat mengucap syukur kami telah sama-sama mendengarkan renungan dan sama-sama belajar. Kiranya apa yang kami dengar pada saat ini dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami. Kami akan mengakhiri ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.